tengah gempuran banyaknya film horor pada saat itu, kami melihat di cerita ini menggambarkan perjuangan dari anak-anak kecil yang berusaha memperjuangkan mimpinya sampai menjadi kenyataan. Dari semua itu akhirnya kami berusaha mencari partner untuk dapat membuat film ini sehingga dapat dinikmati oleh kita semua. Mungkin itu aja, Pak. Maunya di bioskop dulu, apalagi tadi teman-teman udah nonton, ini film musikal banget ya, enjoy nonton di bioskop dengan sound system. Tapi after Indonesia mungkin kita akan ke Southeast Asia juga ya, Malaysia, mungkin Singapura dan lain sebagainya. Terus mungkin kita lagi usahakan untuk ke India juga mungkin ya, biar ada something new juga di India gitu. Ya, mungkin itu sih. Kita doakan bersama. Dong pergi ke India dengan Devi. Dari mana uangnya? Minta bacaan belum pernah kau kerinci. Mana mungkin kau nanya? This is a classic story, cerita yang menurut kami ya sepanjang perjalanan sejarah film ya, cerita-cerita seperti ini pasti akan selalu ada. Kayak tentang melodrama, cinta segitiga, pencarian seorang anak terhadap orang tua. Nah, itu hal-hal yang mungkin akan selalu diceritakan sampai kapanpun juga. Jadi kita menganggap bahwa formula ini seharusnya formula yang sederhana dan sangat gampang diterima oleh audiens penonton kita. Itu yang pertama tadi ya. Itu yang kedua apa, bro? Kenapa memilih culture Minang dan India? Culture Minang, ya betul. Pertama sebenarnya ini trigger by set ya. Kita waktu itu ceritanya lagi kita develop, kita lagi tulis ceritanya, kita udah nentuin setnya. Setnya kenapa Kerinci? Kerinci ini unik. Jadi saya cerita sedikit. Kerinci itu ada di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Tapi mostly orang yang berada di sana adalah orang Padang, perantauan orang Minang, karena Kerinci itu lebih dekat ke Padang daripada ke ibu kota Jambi sendiri. Jadi culture-nya jadi agak unik. Nah, kita tertarik waktu itu bukan hal itu, karena Kerinci bagus, Gunung Kerinci itu indah, kota sungai penuh itu sangat indah, tapi kenapa orang nggak pada mau syuting di sini ya? Nah, kita syuting di situ. Dan kita juga pengen menampilkan bahwa titik-titik eksotis Indonesia itu kan nggak hanya selalu di film-film yang mungkin selama ini ada, entah itu di Toba atau di mana gitu. Nah, banyak titik-titik yang menarik di Indonesia yang sebenarnya harus kita expose. Kita coba di film ini kita berangkat dari daerah Kerinci, dan ya itu tadi culture mereka menarik karena mostly di sana adalah orang Minang. Jadi orang Minang yang besar di Jambi, tapi tiba-tiba kok bisa mampir ke India. Nah, itu berbeda lagi. India di sini adalah kita berpikir ya, kalau sekarang kan istilahnya tuh Korean invasion gitu, semua orang Korea. Tapi 20 tahun yang lalu itu betapa besarnya India itu ada di Indonesia, mempengaruhi film-film Indonesia. Nah, mungkin ini jadi nostalgic, menjadi sesuatu yang jadi menarik ya. Kita coba balikin lagi deh ke sana gitu. Mungkin ini akan bisa jadi sesuatu yang berbeda, dan ya harus kita akui sampai saat ini pun India ya masih jadi barometer industri perfilman di dunia. Kau harus hentikan semua ini dah. Kau boleh gilo, tapi jangan kau bawa-bawa si Depi. Kau harus mengecek ke Depi siapa ayahnya sebenarnya. Aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan mereka. Kalau saya boleh cerita sedikit, ini adalah sebuah produksi yang prosesnya sangat panjang sekali. Ini long journey, kita start di tahun 2017 dan kita baru selesai syuting kemarin di tahun 2023. Jadi banyak banget kenangan, banyak banget yang come and go di dalam produksi ini. Dan alhamdulillah akhirnya setelah ini jadi dan kita coba tawarkan ke cinema operator malah menyambut dengan sangat baik karena menurut mereka filmnya unik. Nah, Jupe ini adalah film terakhir waktu itu saya cukup dekat bersahabat dengan Jupe ya. Jadi waktu itu dalam keadaan sakit saya minta dia untuk syuting. Akhirnya dia ada satu syuting as a cameo dan itu sangat berarti sekali. Dan saya selalu berjanji sama Jupe bahwa film ini akan jadi sesuatu yang akan tayang. Dan ini mungkin adalah doa dari Jupe juga. Akhirnya finally setelah perjalanan panjang film ini akan tayang juga. Alhamdulillah. Mereka itu tidak bahagia, Ida. Mereka cuma jadi bahan olokan. Sudah lama Pak ingin bicara ini, tapi
Tapi kalian masih terlampau kecil, nggak sampai hati. Juga adalah karena bener kata Tifal tadi, latihannya tuh lumayan lama. Dan saat itu tuh aku lagi sering banget mainnya film sedih-sedih. Pas aku dapet tawaran ini, filmnya tuh musikal, ada komedinya juga. Plus kalau dulu Tifal kan teknik aku ya susah. Kalau aku dulu orangnya ekstrovert parah dan pecicilan banget, jadi suka banget dance. Makanya pas dapet tawaran film ini tuh senang banget, seru. Dan iya, dari kecil sekarang kelihatannya kecil lagi ya. Gitu, dari aku gitu aja. Terima kasih. Oke. Iya Pak, menghancurkan mimpi kalian. Udah, ala cepi. Udah juga, Devi tega meninggalkan abang sendirian di Indonesia. Iya, ada lagi. Enggak, saya sudah lama di Jakarta. Tangan pendek 5.000, tangan panjang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ditanya ini selalu ditanya sama teman-teman gue yang Minang, kok lu bisa bahasa Minang? Jawabannya acok karena berang. Nah, yang ngerti pada ketawa tuh. Jadi emang bener. Jadi gue tuh rumah gue tuh sempat ditinggalin sama nenek almarhumah waktu itu ya. Karena nyokap adalah anak tertua dan almarhumah ini memang apa ya istilahnya kayak yang dituakan lah. Jadi keluarga udah tinggal nenek doang, nenek tinggal di rumah. Jadi setiap gue dari kecil tuh anaknya baik banget ya, suka bikin ulah gitu ya. Jadi suka memberikan perhatian pada orang tua supaya orang tua apa perhatian. Nah pas lagi apapun yang gue lakukan itu biasanya kena omel sama nyokap gue gitu, karena ada aja lah pecah lah, inilah itulah, patah segala macam. Nah udah diomelin, abis itu diomelin lagi sama nenek gue. Nah diomelin yang pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Minang. Nah yang pas bahasa Minang gue pikir gue nggak ngerti, ini kan cuek aja. Tapi setelah itu kalau gue nggak ngerti, nyokap gue ulangin lagi, jadi 3 kali gue diomelin kan. Semenjak itu gue memutuskan gue harus bisa bahasa Minang gitu. Dan berhasil ya. Lebih baik Devi pergi. Uli jangan pernah sebut India lagi, karena Uli tidak pernah jadi bagian itu. Gini ya, yang jelas ketika dapat satu karakter, misalnya itu Minang, Jawa atau apapun itu tanggung jawabnya itu bukan lagi gimana supaya saya bisa memainkan karakter itu, tapi gimana supaya saya lupa bahwa saya ternyata Minang. Gitu. Ya. Nah kalau di sini sebenarnya agak berjarak ya, tapi syukurnya di lingkungan kita kan sering banget itu teman-teman yang tadi tangan panjang. Tangan pendek 5.000, tangan panjang maliang. 5.000, tangan panjang maliang. Kalau kuping apa bahasanya? Apa? Kuping talingo. Nah, aku lahir di Pematang Siantar, Molo Adong dan Dingdong, dan suku Aceh. Jadi agak berjarak, tapi syukurnya lingkungan. Dan syukurnya selama di sana itu karena kita itu kayak liburan ya. Kayak liburan, dan saya setiap hari ke sungai mencari batu cincin, dan juga di situ ya kan batu cincin. Cari batu cincin terus aliran ini emas. Dan sambil mencari batu cincin sambil berdoa mudah-mudahan dapat segepok emas gitu, nggak taunya tai yang lewat gitu. Tidak ada yang susah untuk saya di kota ini, semua mudah. Seharusnya Devi pergi sendiri ke India. Udah tidak pernah terpikir kalau usaha Udah selama ini tidak pernah. Sepenuhnya ada lebih dari 6 bulan ya, Jess ya. Ngomong 6 bulan lebih itu kita mulai dari reading, latihan, dialog dan segala macamnya, dan itu sepenuhnya didukung sama Bang Eka Sitorus. Jadi kalau sebagai produser you need to be everywhere. Kalau as an actor ya you must be in the moment. So it's hard. Tapi berharap semoga rekan-rekan semua bisa menikmati karakter-karakter yang sudah ditampilkan. Thank you. Memang gedenya di Minang, bahkan gue punya tato Minang gitu loh. Jadi ya Minang banget, Minang Pride. Minang Pride ya, I love you Minang forever. Oke. Tadi mau ini ada challenge nyanyi tapi nggak mau nyanyi. Ya kebetulan kemampuan untuk menyanyi itu belum gua sah lagi, jadi tunggu aja sebentar lagi ya. Iya sebentar lagi ya. Bikin penasaran dulu. Oke. Kita kena di hati Devi. Cukup Devi. Tidak. Belum terlambat dulu.
Assalamualaikum. Rap ini dipelajarin gitu ya. Kalau aku emang biasanya nggak tahu ini baik, buruk, benar, salah, gimana ya. Aku memang pemain yang harus mencari logikanya gitu loh. Mau absurd apapun karakternya gitu lah. Jadi waktu itu ngebahas juga sama Uda Emil gitu tentang karakter Ida yang delusinya itu benar-benar ekstrim lah ya. Dan ternyata Coba cek. Iya. Dan ternyata memang ada kesehatan mental ya, namanya erotomania. Ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Jangan googling ya. Yang bisa jawab pertanyaannya saya kasih 5 juta rupiah. Karena kita siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab 5 juta rupiah. Siapa yang tahu erotomania itu apa? Gitu deh. Erotomania itu apa? Benar, ini 5 juta. Tadi saya baru dapat telepon dari Bank Senturi mensponsori film ini. 5 juta. Bank Senturi ya, 5 juta. Oke, silakan. Ada yang tahu nggak? Apa nih Kak? Erotomania. Erotomania. Nah, nampaknya nggak ada Kak. Orang lanjut Kak. Jadi erotomania itu apa nih Kak? Erotomania. Erotomania adalah delusi kita meyakini bahwa orang tertentu itu mencintai kita. Nah, itu biasanya orang tertentu tersebut adalah orang terkenal. Misalnya saya yakin banget nih Leonardo DiCaprio tuh sebenarnya ngejar-ngejar saya dari dulu. Tapi saya memilih untuk berkarya di Indonesia. Dan sama Rio Dewanto gitu kan. Nah, tapi bisa sampai seperti itu. Nah, itulah yang dialami oleh ibunya Devi ini. Dia sangat meyakini. Jadi bukannya dia mau memanipulasi anaknya, tapi dia sangat meyakini apa yang dia yakini. Gitu. Itulah. Lain tohir, pelaku. Biarin semua orang tahu kalau kamu tuh cowok bangsat, selingkuhan tante-tante Malaysia. Uli Cinto Devi. Muda Cinto Devi. Readingnya lumayan panjang ya gitu, 6 bulan lebih. Dan waktu kita di Kerinci juga kita sempat ngelakuin reading di saat senggang sama Bang Eka Sitorus gitu kan. Jadi dibilang sulit, ya pasti sulit. Tapi karena reading yang cukup panjang itu, jadi kayak aku tuh udah bukan Mas Ayu gitu, tapi udah menjadi Devi gitu. Kalau dibilang ada kesamaan, paling manjanya ya sama. Manjanya yang perlu di-highlight tuh manjanya ya. Lalu apalagi? Sulit nggak bagi Mas Ayu memerankan film ini? Yang susah itu bagian nari-nari ya, karena pas disuruh nari tuh aku kaku banget. Nah, pertanyaannya suka India nggak? Apa? Suka India Oh, nggak? dulu suka banget. Suka banget. Malah dulu kan pernah pas Syahrukh datang kan gitu kan. Itu pengen banget ketemu, cuma pas 2 kali Syahrukh datang ke Indonesia, kebetulan emang lagi di rumah sakit terus gitu. Dan pas ini udah syuting ke India pula gitu kan? Akhirnya kita foto depan rumah Syahrukh ya. Di depan rumahnya aja ya? Cuma kayak hai gitu dadah. Karena memang itu rumah yang sangat viral di seluruh dunia ya? Iya. Oke. Dan tentunya sekali lagi perasaannya film ini tayang akhirnya setelah perjalanan panjang. Rasanya kayak apa ya? Kayak lagi hamil terus melahirkan gitu. Plong ketemu gitu ya. anaknya gitu. Iya, lega plong gitu ya. Iya gitu, karena ini benar-benar kayak film yang bikin aku belajar acting lebih lagi tuh jujur di film ini. Suatu saat nanti Devi akan pergi ke India untuk menemui ayah. Bikin lagu ngisi soundtrack film Melukis Harapan di Langit India ini excited banget, kayak ada film kayak gini, mau dong. Apalagi kan aku Bollywood lovers banget ya dari kecil banget. Oh, ini para Bollywood lovers semua di situ ya. Ya kan tuh. Iya, pasti happy banget. Happy banget ya. Oke. Nah, selain Queen juga ada satu Ke India untuk menemui ayah. Saya mau menyampaikan 2 hal sih.
Pertama, saya bersyukur sekali diajak untuk mengisi soundtrack, karena sebenarnya saya tuh bukan penyanyi yang viral ya, tapi saya merasa tersanjung dan senang banget. Hira selaku produser itu secara spesifik dia bilang begitu ada lagu ini saya pengen Teh Dira yang nyanyiin gitu. Jadi dia udah ada kebayang dan dia kekeh pengen aku yang nyanyiin. Jadi aku benar-benar merasa kayak okay, berarti I feel really appreciated gitu. Saya merasa kayak ternyata ya selama ini saya belajar, selama ini saya sekolah, saya berkarir sekian lama, ada orang yang memang ingin memakai suara saya di lagunya, di filmnya gitu. Pertama saya merasa bersyukur itu. Yang kedua juga saya merasa bersyukur saya mendapat kesempatan untuk meremake lagu seorang living legend, Rhoma Irama. Nah tapi itu kayak panah dua mata ya. Seneng banget, tapi kedua juga ya betul sekali Anda. Seorang seniman besar seperti Rhoma Irama pastinya punya idealisme, dan saya tahu dia seorang yang sangat perfeksionis juga. Jadi pastinya ada rasa, bukan takut, tapi kekhawatiran bagaimana Bang Rhoma akan bisa menerima lagu Kegagalan Cinta versi saya gitu. Tapi saya juga orang yang suka challenge juga, jadi udah bismillah aja. Begitu saya mendengar aransemen lagunya yang baru, ternyata gue gak harus nyanyi dangdut sih gitu. Soalnya kayak aduh gimana.